Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita berjumpa di tempat yang mulia ini pada kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada bab yang berbicara tentang taqwa, babut taqwa. Tepatnya pada hadis kedua, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang sedikitnya sudah kita mulai dari pertemuan yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah, al-hadits ats-tsani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. Hadirin yang saya muliakan, pada hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita ingat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menuliskan atau menyebutkan hadis yang kedua ini pada bab taqwa, yang berisikan perintah Nabi SAW agar kita bertakwa. Dan kalimat ini disebutkan, perintah taqwa ini, setelah disebutkan tentang kondisi dunia, keadaan dunia. Nabi SAW menyebutkan dua sifat dunia, yang mana dua sifat ini terikat dan terkait dengan jiwa manusia. Maka Nabi mengatakan, innad dunya hulwatun khadirah. Dengan dua sifat yang sangat disukai oleh manusia yang ada pada dunia itu. Yang pertama, min jihatil madhaq atau min jihatil ta'am, dari sisi rasa, yaitu halwa, manis. Dunia itu rasanya manis. Yang kedua, dari sisi pandangan, min jihatin nazar. Dunia itu warnanya hijau. Maka kalau kita perhatikan jiwa manusia ini sangat senang dia kepada warna yang bagus. Di antara warna yang indah itu adalah warna hijau itu. Sebagaimana manusia sangat suka dengan sesuatu yang manis. Maka coba perhatikan, orang pun kalaupun kulitnya hitam, dibilang hitam manis. Gak suka dibilang hitam pahit, yang hitam manis. Orangnya memang tidak cantik-cantik kali, tapi orangnya manis. Sebut manis. Warna. Orang ketika pergi ke kebun, senang matanya ketika memandang kebunnya yang hijau itu.
senang, pandangan-pandangan yang menyejukkan mata. Warna tempat yang hijau, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Maka jemaah saya muliakan, orang-orang kafir itu ketika mereka datang menjajah negeri-negeri kaum muslimin, yang mana mereka mengambil kekayaan negeri kaum muslimin, ini telah lama mereka lakukan sebenarnya, baik di kita di Asia ataupun di belahan negara Afrika. Orang jalan dengan mobil berkilo-kilo, berjam-jam melintasi kebun-kebun yang hijau. Ketika ditanya, punya siapa ini? Ini bukan punya pribumi. Ini saya berbicara bukan konteks dunia hari ini sudah lama. Penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada negara muslim, itu yang mereka ingin dapatkan. Ya, kekayaan negeri ada pada kaum muslimin. Ya, manusia senang, suka ya kepada itu. Artinya warna dunia itu mengagumkan pandangan mata orang yang memandang. Yu'ajibun nadhirin. Padahal dunia haqiqah, fil haqiqah, dunia itu pada hakikatnya laisat jayidah. Dia tidak bagus. Dia itu tidak punya nilai. Ya. Ketika Nabi mengatakan innad dunya hulwatun khadirah, itu ada pesan yang ingin disampaikan. Indah dan manisnya dunia yang kalian lihat, pada hakikatnya itu dunia itu tidak indah, tidak bagus. Tidak bagus. Hakikatnya dia tidak punya nilai. Maka apabila seorang muslim dia memandang kepada kehidupan orang-orang kafir dengan pandangan yang lepas, tanpa terikat dengan keimanan dan sebagainya, dia melihat kehidupan orang kafir ini, kehidupannya perkara dunianya begitu mudah, mau apa-apa pun mudah. Mereka lihat kendaraan-kendaraan orang-orang kafir itu luar biasa, mewah-mewah. Melihat tempat tinggal mereka, jalan-jalan mereka bagus-bagus. Kebun-kebun mereka juga bagus-bagus. Kalau seorang muslim memandang kepada kehidupan orang kafir dengan pandangan yang lepas daripada pandangan agama, maka dia akan bisa sedih. Oh, kita ini begini dan begitu. Sedih di akhirnya. Maka caranya bagaimana? Maka hendaknya ketika melihat segala pernak-pernik perhiasan dunia yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan di muka bumi ini dan dinikmati oleh banyak manusia orang-orang kafir. Ingat yang pertama Nabi katakan innad dunya hilwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Dunia ini manis terasa dan indah dipandang mata. Pertama ingat itu dulu. Yang kedua, dunia ini sebagaimana hadis yang lain, dia tidak akan memiliki nilai menyamai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan satu sayap nyamuk. Dalam hadis sahih lain disebutkan, la tusawi 'indallah janaha ba'udah. Dunia ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama dengan satu sayap nyamuk. Gak ada nilai. Itu sangat rendah nilainya dibandingkan satu sayap nyamuk. Pertanyaannya yang pertama, berapa nilai harga sayap nyamuk? Ada yang bisa berikan harga? Jangan tapoh nyamuk tapi. Dan minta baygon, cari macam-macam supaya mati nyamuk. Atau berapa harga satu nyamuk?
Jikapun itu semua ada harganya, ada nilainya, maka dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sampai seharga itu. Aqal min dhalik. Ya, lebih rendah nilainya. Hadis ini jemaah saya muliakan penting sekali karena kita masih hidup di dunia. Kita ini diajarkan bagaimana cara memandang dunia. Karena banyak sekali orang tenggelam dalam kehidupan dunia ini karena dia tidak tahu bagaimana nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal metiru balik itu. Ya. Maka di lanjutan hadisnya Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang dunia ini. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Jadi kita ini dipahamkan oleh agama kita. Dunia ini orang yang datang kepadanya itu silih berganti. Ad-dunya tadhhab. Dunia itu akan hilang, berlalu dia. Wad-dahru duwal, begitu juga masa akan berputar. Generasi sebelum kita, mereka telah pernah hidup di dunia ini dan mereka telah tiada. Ini makna wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Kita hadir ke dunia ini silih berganti, Pak. Habis kita, nanti datang orang lain. Bukankah masa-masa sekarang kita diingatkan banyak sekali alarm kematian, banyak sekali berita orang meninggal dunia. Bahkan saya dapat informasi di salah satu kampung yang ada di daerah kita di Laut Semawe, dalam satu bulan ini 28 orang sudah meninggal dunia. Satu kampung. Berita-berita yang demikian tidaklah mengingatkan kita bahwa dunia itu begitu. Orang datang silih berganti, pergi. Dunia tadhhab. Dunia ini pergi dan waktu terus berputar. Al-yawm lahu. Hari ini untuk generasi tersebut, untuk kita. Wal ghad wa ghadan li ghairihim, dan besoknya untuk orang lain lagi. Begitu dunia ini. Namun betapa banyak manusia sedang diingatkan dengan dunia, dia pun belum paham, dia sedang dunia begini. Hakikatnya begini. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Kalau seseorang dengan hidup di dunia ini, agamanya tinggal, tetap kekal, dan dunianya pergi berlalu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dia atas segala usahanya. Allah akan meninggikan derajatnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa menolongnya. Dia hidup di dunia, agamanya kekal, tetap. Dunia tidak akan ditinggalkan, tapi dia bawa agama. Agamanya tetap ada. Maka orang itu yang akan Allah tinggikan derajatnya. Maka bagaimana kalau kondisi seseorang dhahabad din, agamanya hilang, walaupun dunianya dia mungkin dapat. Dia dapat sedikit dunia yang hina ini, namun agamanya hilang. Bahkan dia tukar agama dengan dunia. Ini muskilah, ini masalah. Terlebih lagi bagaimana dengan orang yang dia agamanya pun hilang, dunia pun tak didapat. Ini syirarun nas. Katakan syirarun nas fuqara Bani Israel. Manusia yang paling buruk itu adalah orang-orang fakir di kalangan Bani Israel. Yang dia tidak memiliki agama yang kekal bersamanya,
tidak pula memiliki dunia yang mereka bisa kumpulkan selama hidup di dalamnya. Maka yang berkah yang mana? Orang yang agamanya kekal bersama dia. Ketika dia mati, dia bawa agama. Sedangkan dunianya berlalu. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Maka di sini Nabi SAW berikan kita tambih. Tambih itu peringatan, tahdzir. Nabi SAW berikan kita kewaspadaan agar hati-hati. Beliau mengatakan, Innallaha mustakhlifukum fiha. Kita akan dihadirkan ke dunia ini silih berganti. Generasi sebelum kita, kanat ajyal, generasi-generasi sebelum kita, mereka telah memakmurkan dunia. Ada di kalangan mereka tujar, para pedagang. Ada di kalangan mereka para petani. Ada di kalangan mereka para buruh, para pekerja. Ada di kalangan mereka ahli ilmu. Dan lain sebagainya. Generasi-generasi sebelum kita, mereka memiliki itu. Dan mereka telah tiada hari ini. Haula fana. Mereka semua telah fana, tidak ada. Kitalah yang hadir setelah mereka. Kita hari ini hadir, bergerak-gerak di atas bumi ini. Ini orang yang hadir setelah orang yang lalu telah tiada. Kita dulu punya kakek, punya nenek, punya saudara di atas sebelum kita. Mereka telah tiada. Cerita hari ini kita tentang mereka, nanti kita juga akan dicerita oleh orang setelah kita. Yang hari ini kita dibangga-banggakan oleh orang di sekitar kita, oleh kaum kita, oleh manusia. Nanti ini tinggal cerita semua. Generasi datang setelah kita, mereka akan cerita. Dulu begini ada pedagang, dulu begini ada seorang pekerja, dulu begini ada seorang ahli ilmu, dulu begini ada seorang pembisnis dan sebagainya. Kita pun yang hadir setelah mereka tiada, Allah hadirkan kepada kita sebagai pengganti mereka untuk memakmurkan dunia. Ketahuilah, ketika kita hadir ke dunia ini, kita tidak memiliki apa-apa. Falam yakun fi aidina syai'. Kita tidak memiliki apa-apa. Fa'a'tana Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dunia itu. Ini hakikat kita. Dulu kita enggak ada apa-apa. Allah hadirkan, kemudian Allah berikan. Nah, untuk apa? Maka dalam hadis dikatakan, fayanzuru kaifa ta'malun. Untuk dilihat bagaimana kita berbuat di atas dunia ini. Kaifa na'mal, bagaimana kita beramal. Bagaimana kita beraktivitas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Thank you.